Di sanalah kita akan menguji keyakinan kita kepada Allah. Halo? Kemana itu? Jamaah. Oi jamaah. Saya bukan Ustadz Maulana ya. Hanya dengan cara begitu Allah merubah kota Mekah. Hanya dengan begitu Jibril balik dewe gas gitu mah. Apa yang terjadi? Air keluar. Digeser malaikat Nabi Ismail kecil, digali, dibikin lubang. Zami, berkumpullah. Maka berkumpullah air itu dan menjadi air yang kemudian kita kenal dengan nama Zam-Zam. Air yang terus menerus berkumpul tanpa henti sampai hari kiamat nanti. Ya, ketika air itu kemudian diminum oleh Siti Hajar, diminumkan pada Nabi Ismail. Air itu menguap kan? Ketika menguap tercium oleh burung-burung, maka burung-burung pun datang berputar-putar memakan uap air itu. Katingali ku kapilah dagang suku Jurhum, ayam manuk di ditu berarti ayah cai, yuk orang ka ditu, betul. Itu suku Jurhum, bawa bala-bala, gehu sangu liwet, tahun deh susu lembang, bolu susu lembang, tahu lembang, tahu tauhid, luar biasa. Begitu cara Allah mendatangkan pertolongan. Wa kadzalika nadzil muhsinin. Begitulah cara kami membalas pahala kepada orang yang selalu yakin dengan pertolongan Allah. Bayangkan apa yang dilakukan oleh Siti Hajar, sa'i dari Safa ke Marwah diikuti oleh jutaan manusia setiap tahun, betul? Dan itu menjadi destinasi harapan kita seumur hidup kita. Ingin kita mengikuti apa yang dilakukan Siti Hajar. Bukankah ini cara Allah memuliakan hambanya? Bapak Ibu sekalian, inilah hikmah besar ketika kenapa kita harus beribadah haji dan umrah. Meraih kemuliaan Allah dan mengangkat derajat kita mulia semulia para kekasih Allah. Allahu Akbar. Jamaah. Atas saya yang atas parurum gini. Kita baru bicara Mekah ini. Waktu kita sudah mau habis Bapak Ibu. Mungkin nanti kita lanjut kembali. Masih ada ya? Oh masih lanjut? Masya Allah. Tapi terus taruh doh kia Pak Riki ayo korek api dari garanjal gitu. Bapak Ibu ya rahmatu subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Nabi Ismail pun bagaimana? Nabi Ismail pun sama. Ya. Bapak Ibu, yang baik lahir dari yang baik, tidak dari yang buruk kan. Nabi Ismail, Siti Hajar, Nabi Ibrahim, Siti Hajar seperti itu. Ya. Nabi Ibrahim luar biasa cintanya kepada Allah sampai Allah mengangkatnya sebagai Khalilullah, kekasih Allah ya Khalilur Rahman. Siti Hajar pun demikian. Ketika orang tuanya baik, soleh, takwa, anaknya pun sama. Yang baik tidak lahir dari yang buruk. Kita berharap anak kita soleh, takwa, rajin. Ari kolotna. Kalau kita ingin anak kita soleh, pertanyaannya, kita sesoleh apa? Kalau kita ingin anak kita soleh, solehkan diri kita. Karena yang baik tidak lahir dari yang buruk, yang baik lahir dari yang baik. Betul? Itu iklan rokok tinggali. Betul, citra yang terbaik tidak pernah berubah. Ya, secara turun temurun. Kecap bango gitu deh. Terus Bapak Ibu, eta produserna iklan nanti terinspirasi oleh ceramah saya. Ini malah enggak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu pula dengan Nabi. Lama Nabi Ibrahim kangen. 12 tahun bayangkan tidak ketemu dengan Nabi Ismail. Sejak lahir beberapa hari ditinggalkan 12 tahun. Si Ujang si gana manggas gede, lucu kabayang kumaha air gede. Duh rindu pengen ketemu. Baik Ibrahim. Hai Ibrahim, Allah memerintahkan kamu berkunjung pada Nabi Ismail. Ataukah Nabi Ibrahim Bapak Ibu senang Nabi Ibrahim? Kenapa? Allah memerintahkan beliau kembali ke tanah suci Mekah. Nges kapusti-pusti si gana makia si Ujang tengges gede ya. Dibawa mainan oleh-oleh. Tapi apa yang terjadi? Begitu sampai di Musdalifah tanggal 8 Zulhijjah, mimpi, apa mimpinya enggak tanggung-tanggung, dipencit Nabi Ismail, kayak mimpi teh menikah cida, 12 tahun geus teu panggih, ayeuna geus rek panggih deukeut kita dipencit, cing atulah da urang teh kangen ke anak sorangan, buah-buah lain parentah Allah, maka hari itu 8 apa? Zulhijjah jadi yaumut tarwiyah, dan kita disunahkan mabit di Musdalifah, mengambil apa? Mengambil kerikil. Untuk melempar jumroh di Aqabah. Ini sejarahnya Bapak Ibu luar biasa. Ya, bayangkan dari orang-orang mulia lahir syariat tauhid yang mulia.
Ya, luar biasa. Maka kita datang melakukan umrah dan haji untuk meraih kemuliaan sebagaimana kemuliaan mereka dan untuk membuktikan cinta kita kepada Allah sebagaimana cinta mereka. Ya, maka kita yakin Allah pun akan membalas kemuliaan kita dan kepasrahan kita kepada Allah dengan cara bagaimana Allah membalas dan memuliakan Nabi Ibrahim sekeluarga. Maka datangnya jangan sendirian, umrohnya daftar suami istri dan anak-anak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kan pengen mulia bersama-sama. Masa masuk surga pengen sendiri-sendiri? Ya teh kamana kumaha jamaah. Mau masuk surga enggak? Tuh kan yang jawab sedikit berarti surga peminatnya sedikit. Jamaah mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Mau langsung hari ini? Enggak, mau nanti esok atau booking ti ayeuna. Bapak Ibu ya dibati Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ujian teh meuni kieu-kieu teuing. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak melaksanakan. Kemudian datanglah ke Mina, di Mina ya. Bukan ke Mina, ke Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Di Arafah beliau pun sama bermimpi kembali. Belum datang ke Mekah bertemu dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Sudah mimpi lagi. Ada menyebutkan Siti Hajar sudah meninggal ya. Tapi saya tidak yakin Bapak Ibu sekalian apakah memang Siti Hajar sudah meninggal pada saat itu. Ringkas cerita. Tanggal 9 mimpi lagi dan tanggal 9 ini jelas Ibrahim ini perintah Allah. Laksanakan. Hada min amrillah if'al ya Ibrahim. Maka di saat itulah Nabi Ibrahim tahu ini perintah Allah. Maka hari itu dinamakan Yaumul Arafah. Arafah Ibrahim bihadal amr. Ibrahim kenal dengan perintah ini. Maka disampaikan pada anaknya Nabi Ismail, kabayang 12 tahun tuh pagi, kebayang kangennya seperti apa kan? Kepada anak kandung sendiri, anak satu-satunya yang didambakan sejak lama, istri pertama belum memberikan inaan, Allah memberikannya lewat Siti Hajar, ayeuna kudu dipencit. Ujian yang sangat luar biasa berat. Berani Bapak Ibu melakukan itu? Jeung adakah anak-anak seperti Nabi Ismail sekarang? Lamun ayeuna mak tinggal si bapak geus gelo, ujang rek dipencit. Emang ujang domba? Gitu ya jawab. Emang domba? Tuh domba loba di pasar ai bapak cager. Anak sekarang begitu. Tapi apa terjawaban Nabi Ismail? Ya bunayya, inni araka fil manam an asbahuka fanzur madza tara. Nah, bapak mimpi tadi malam bapak menyembelihmu nak. Ya, dan bapak yakin ini perintah Allah. Fanzur madza tara ya bunayya. Bagaimana menurutmu wahai anakku? Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abati, dibalas panggilan bunaya, kesayangan dipanggil dengan dibalas abati. Ya abati fa'al ma tu'mar. Lakukan ayah apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sama dengan ibunya, like mother like son. Yang baik lahir dari yang baik. Kalau kita ingin keturunan kita soleh, solehkan dulu ayah ibunya. Biar kesolehan itu terwariskan dan kita biasa mewariskan kesolehan itu. Ya, dan alangkah indahnya ketika kita bersama-sama solehnya kan. Ulah bapana soleh, ibuna toleh, atau anaknya jangan. Itulah yang terjadi. Jadi kalau ingin masuk surga jangan sendiri-sendiri. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuk surga itu berpasangan. Ya, sehidup sesurga kan itu komitmen ketika nikah, betul. Kita menikah sehidup sesurga bukan sehidup semati, sehidup surga. Jamaah kumaha teh? Bisa diikuti jamaah? Nah, luar biasa. Ya, ketika Nabi Ismail sudah siap. Nah, sudah siap. Nah, baik. Hari berikutnya 10 Zulhijjah, Yaumul Adha. Hari penyembelihan atau Yaumun Nahar. Luar biasa. Ketika sampai di sana, tiba-tiba iblis menjelma, ya Jazil menjelma. Ibrahim, hari ente kunaon Ibrahim? Ya. Kan ente teh geus sayang budak dari dulu engkau ingin anak. Sarah belum juga ngasih anak. Sekarang engkau sudah punya anak satu-satunya. Bahkan lihat Ismail, luar biasa. Aku yakin dia akan menjadi nabi. Sekarang engkau sembelih, gak jadi kamu punya anak nabi. Udah, itu ujian dari Allah. Minta aja kepada Allah, gantian dari perintah lain. Ayah, siapa itu ayah? Kata Nabi Ismail. Itu iblis nak. Ayah itu ada batu, ambil aja ya. Kita lempar sama-sama. Dilempar 7 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lahirlah syariat melentar jumroh. Ula wusta akabah. Jamaah yang Allah.
Ya, beginilah cara Allah memuliakan orang-orang yang mulia dan berserah diri pada Allah. Maka dikata ilmu sini lewat syariat mereka. Manusia semuanya berharap mimpi ingin datang ke sana. Kenapa? Karena faham. Datang ke sana menunaikan perintah Allah ke Mekah dan Madinah dengan umrah dan haji. Itulah cara meraih kemuliaan di sisi Allah. Mulia sebagaimana mulianya Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, mungkin untuk Mekah baru ini saja, tapi ya Pak Riki bagaimana? Ya silakan. Baik, mohon izin Pak Ustadz. Bapak Ibu, kita sudah siapkan coffee break, tidak korek api. Tapi kita siapkan 9, 10, 11. Bagi yang mau ke toilet dulu mungkin kita break kurang lebih 5 menit untuk ambil makanan. Mau ke toilet, kembali lagi ke ruangan ya. 5 menit ya Pak Ustadz, kita break dulu sebentar. Ya, silakan Bapak Ibu. Yang mau ke toilet, mau ngambil snack tambahan, sudah kita siapkan ya. Ada ice lemon, ada kopi, ada kue, ada apa lagi itu? Ada sop, bukan sop. Apa namanya itu? Mie kocok. Ya. Yang sudah mulai layu sebelum berkembang. Yang layu, yang belum DP, yang belum daftar. Sudah kita siapkan. Segala Bapak Ibu Rahmatullah Ta'ala, jadi adalah kondisi cerita Mekah ketika Nabi Ibrahim pertama kali datang bersama Hajar dan Nabi Ismail AS. Bapak Ibu, di tempat yang tidak terlihat oleh mereka Nabi Ibrahim berdoa sambil meneteskan air mata. Ya, ini doa yang Allah abadikan dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-37. Subhanallah. Bapak Ibu, kalau kita hadir di tempatnya ini nuansanya berbeda ketika kita membaca ayat ini. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan ini dengan sangat penuh membuat para sahabat penuh atensi yang luar biasa. Ya, Rabbana wahai Tuhan kami, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati. Sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku, sebagian keturunanku biwadin ghairi dzi zar'ain. Di tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali, tidak ada tanaman. Zar'ain itu rumput, rerumputan, semak belukar. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang kau sucikan. Lobana liyuqimus shalah. Jadi kita datang ke tanah suci Mekah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan salat. Kembali kita kepada salat. Tadi sudah kita bahas. Salat adalah cara kita menguatkan tauhid kita. Ya. Kemudian faj'al afidatan minan nas, jadikan hati manusia tahwi ilaihi, berkasih sayang kepada mereka. Maka yang Allah datangkan adalah suku Jurhum yang baik hati, yang kemudian melahirkan keturunan yang terbaik sehingga lahirlah Rasulullah SAW. Bapak Ibu, dari Rasulullah SAW hanya lahir, dari Nabi Ismail hanya lahir satu Nabi. Bapak Ibu, masih bersama saya? Jamaah. Eta non kulitna yang nyalap dina gigi ya. Hararu saletri suganti eta sapina nyelap keneh. Sebentar Bapak Ibu. Begitu indah kita menyelami, memfrekuensikan, merepresentasikan ibadah umrah ini dengan sejarah ya Bapak Ibu, luar biasa. Ini adalah silsilah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim adalah 3 kakak beradik, Haran, Nahor. Ayah Nabi Ibrahim bernama Tarih bin Nahor, di dalam Al-Quran dikenal dengan Azar. Azar adalah nama berhala yang paling besar dibuat oleh ayahnya Nabi Ibrahim, meninggal di usia 250 tahun. Ibundanya bernama Siti Amilah, punya kakak bernama Haran. Haran punya anak bernama Lut, kemudian diangkat menjadi Nabi, dakwah ke Sodom dan Gomorrah. Ya, kalau Bapak Ibu masuk dari Mesir ke Palestina, Bapak Ibu akan melihat wilayah Al-Ghorzagor, negeri yang ibu kotanya Sodom dan Gomorrah yang sekarang menjadi Laut Mati. Bapak Ibu akan dimanjakan dengan pemandangan Laut Mati ketika Bapak Ibu memasuki wilayah Palestina melalui Taba, perbatasan Mesir dengan Palestina. Insya Allah nanti akan ada program dengan lintas dunia bisa berangkat ke Palestina. Kalau ke Palestina kita masuk harus dari 2 tempat. Kalau tidak dari Mesir, dari Jordan. Masuk dari Jordan, keluar dari Mesir. Masuk dari Mesir, keluar dari Jordan untuk menutup jejak kita agar Israel tidak mencurigai kita. Sehingga kita bisa masuk setiap kali. Itu Bapak Ibu. Kemudian, Nabi Ibrahim
Punya dua anak, yang pertama Nabi Ismail 12 tahun kemudian 14 tahun. 14 tahun kemudian lahirlah Nabi Ishak. Ya. Dari Nabi Ismail cuma satu nabi saja, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan ini dari keturunan yang baik-baik. Ya. Ya. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati-hati manusia berkasih sayang pada hajat dari sayang. Betul, yang Allah datangkan adalah kaum yang punya kasih sayang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pas Rasulullah adalah sumber cinta dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Maka yang hadir menolong Hajar dan Ismail adalah suku Jurhum, yang juga mereka memberikan kasih sayang dan cintanya kepada Nabi Ismail dan Siti Hajar. Maka dari Nabi Ismail cukup lahir satu nabi saja karena keturunannya baik-baik. Sementara dari Nabi Ishak melahirkan Al-Is dan Nabi Yakub. Nabi Yakub menikah dengan 4 istri. Ya'la, Rahil, Balha, Kahit Balha. Kahit itu pembantu Ya'la yang bernama Balha. Kahit Rahil yang bernama Zulfa. Ya, dari 4 orang istri inilah Nabi Yakub punya 12 anak laki-laki. Dari Ya'la melahirkan Robin, Samun, Lewi. Dari Lewi lahir Nabi Musa. Dari Yehuda lahir bangsa Yahudi. Rahil melahirkan 2 anak laki-laki, Yusuf dan Benyamin. Yusuf menjadi nabi pertama dari Bani Israel. Dari Balha, Kahit Ya'la, pembantu Ya'la melahirkan Jad dan Asir. Dari Zulfa, pembantu Rahil, melahirkan Dan dan Naftali. Jumlah mereka menjadi 12 dinasti Bani Israel. Isna asyara nakiba. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namun apa yang terjadi ketika Yusuf dan Benyamin masih kecil, ini udah pada gede. Yang ini udah pada gede. Sementara Nabi Yusuf dan Benyamin masih kecil, Rahil meninggal dunia. Rahil adalah cinta pertama Nabi Yakub. Maka tumpahlah kasih sayang Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf dan Benyamin. Tapi itu dipandang pilih kasih oleh anak-anak yang lain, kakak-kakak yang lain, sehingga Nabi Yusuf selalu dibuli oleh kakak-kakaknya sampai akhirnya dibuang ke sumur. Bapak Ibu, ini indahnya sejarah peradaban, apalagi kalau kita hadir di negara mereka. Ya, jadi nanti daftarnya 2 kali bookingnya Bapak Ibu, nanti booking sama saya atau sama Bu Ria. Berikutnya nanti sama-sama kita ke jejak para nabi dan rasul. Gitu Bu ya, berdoa dari sekarang Bu. Amin. Mumpun belum perang dunia ketiga, mumpung ya. Insya Allah Palestina aman ketika kita berangkat ke sana. Betul tidak Bapak Ibu? Insya Allah. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa arti penting Mekah dan Madinah serta Masjidil Aqsa? Mungkin waktu kita karena tidak begitu banyak Bapak Ibu. Ini adalah peta peradaban, timeline of the prophets, Allah prophets, yang para nabi dan rasul. Ini saya ambil dari beberapa buku, diantaranya buku Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, karya Ibnu Katsir, kemudian juga kitab Atlas Tarhil Anbiya wal Mursalin. Saya temukan tahun demi tahun peradaban para nabi. Bapak Ibu dan Mekah adalah titik tolak dakwah tauhid bagi Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayul masjid bunya fil alam awadan?" Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Al-Masjidil Haram adalah masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi. Nabi Adam memulai tugas peradaban manusia adalah menanam, membangun pondasi dasar peradaban manusia. Dan itu dimulai dari 0 kilometer. Apa 0 kilometer dunia? Mekah, bukan Greenwich. Ingat, bukan Greenwich mean time, tapi MMT, Mekah mean time. 0 kilometer kita adalah Mekah. Kalau Indonesia, Sabang. Ya, Ari Bandung. Kantor PU di paling mana Bu? Oh, Asia Afrika. Ya, Ari Ledeng, 0 kilometernya mana? Iya, insya Allah. Ya, Ciumbul Leit ya. Wilayah utara 0 kilometernya. Nah Bapak Ibu. Kemudian pilar-pilar apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Ya Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Suma ayun ya Rasulullah. Kemudian apa ya Rasulullah? Al-Masjidil Aqsa. Ya, masjid yang pertama kali dibangun Masjidil Haram. Kemudian dibangun yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Masjid Nabawi belum ada. Yang membangunnya siapa? Nabi Adam dibimbing oleh malaikat Jibril. Kambainahuma, berapa jarak pembangunan 2 masjid tadi ya Rasulullah? Arba'una sanah, 40 tahun. Jadi Nabi Adam pertama kali membangun Masjidil Haram dibimbing oleh malaikat Jibril. Yuk, Dam. Itu setelah Nabi Adam 100 tahun berada di muka bumi. Kita berangkat membangun Masjidil Haram dibimbing sampai sebelum membangun Masjidil Haram Bapak Ibu, sampai di Musdalifah.
Nabi Adam jantungnya agak keras. Dek 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 kayak rarasaan siga nama Hawa aya di dia itu. Ya. Siti Hawa pun begitu. Siga nama Kang Adam datang itu ke dia. Kang Adam, Nyi Hawa. Kacang goreng Garuda. Apa yang terjadi? Ternyata di balik perintah Nabi Adam harus membangun Masjidil Haram, membangun Masjidil Haram, meninggikan Ka'bah. Datang dari Nepal ke Mekah adalah cara Allah mempertemukan pertama kali mereka di muka bumi setelah turun dari surga ke dunia. Di mana bertemunya? Di Padang Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Maka lama mereka itikaf wukuf di Padang Arafah, mengenang pertama kali mereka di muka bumi. Makanya lahirlah manasik wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, dan inilah puncak ibadah haji. Itu Bapak Ibu, dari sinilah ibadah haji manasiknya lahir dari peradaban orang-orang mulia. Maka ketika kita ibadah haji dan umrah ke tempat-tempat itu, kita ingin mulia sebagaimana orang yang Allah muliakan dengan syariat ini. Itu Bapak Ibu, inilah hakikat kita kenapa harus umroh dan haji. Allah, tatapannya kosong ya, antara tunuh karena warak sama kan. Zaman Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Nah itu, ya kemudian dari itulah dibangunkan Masjidil Haram, dan itu naik ke Bukit Jabal Rahmah. Di sanalah mereka mendapatkan keturunan. Jadi ada yang katanya kalau mau punya keturunan, bersatu di sana berdoa pada Allah di Jabal Rahmah. Dan biar cintanya langgeng, rumah tangganya langgeng, doa di sana. Ya gitu Bapak Ibu, yuk orang buktikan kayak Januari tanggal 20 bersama saya tahun depan ya. Ya atau dengan Bulia juga tanggal berapa? 26 ya, tanggal 26. Tapi jangan berangkat sendiri, kan masuk surga nggak mau sendiri ya. Ajak keluarga, anak-anak dan tetangga. Amin. Halo. Ini pesimis kia itu kemana? Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu. Kemudian disempurnakanlah pilar-pilar peradaban tadi oleh Nabi Ibrahim. Jadi Mekah adalah titik tolak dakwah tauhid dari Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Lalu Madinah untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah tidak bisa berdakwah di Mekah, penetrasi Arab jahilah begitu kuat, luar biasa. Susah Rasulullah mempersatukan para sahabat menjadi ummatan wahidah. Baru melahirkan syahsiah Islamiyah, pribadi-pribadi bertauhid. Belum bisa disatukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaid bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Gak bisa disatukan menjadi satu komunitas masyarakat wahyu. Karena penetrasi jahiliyah kuat luar biasa. Maka hijrah dulu ke Madinah. Baru di Madinah Rasulullah membentuk ummatan wahidah. Dulu namanya Yasrib. Yasrib itu artinya gelap gulita. Kenapa Madinah dikatakan Yasrib? Satu, dikelilingi gunung. Jadi poek. Kedua, jarang orang datang ke sana. Gak terkenal. Eta mah poeken jang urang mah teu nyaho kumaha kondisina Yasrib. Begitu datang Rasulullah hijrah ke sana disebut Al-Madinah Madinatul Munawwarah. Udah jam 3 udah asar ya. Bapak Ibu ini closing dari saya Bapak Ibu sekalian mati Allah. Boleh ya Bapak Ibu ya? 5 menit lagi boleh? 10 menit deh? Sajam tuh. Tapi kayaklah sholat asar sudah dijamaah belum? Enggak, kayak orang sholat asar dengan Bapak Ibu. Maka Rasulullah hijrah ke Madinah ketika susah untuk berdakwahkan di Madinah. 13 tahun di Mekah hanya dihabiskan untuk hanya mampu membentuk pribadi-pribadi bertauhid. Belum bisa dipersatukan menjadi jamaah para sahabat, ummatan wahidah. Maka hijrah ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah sebelum meninggalkan Mekah, di titik terakhir perbatasan Mekah yang namanya Mikot menuju ke Madinah. Ya arah di Mikot beralih. Rasulullah berkata, "Ya Makkah, innaki la khaira ardillah wa ardullahi ahabba ilallah." Hai Mekah, kamu adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi Allah yang paling Allah cintai. Laula uhsirtu ma khalasa minki. Andai kata aku tidak terusir dari engkau Mekah, aku tidak mungkin pergi meninggalkan engkau. Tapi hari ini Allah perintahkan aku pergi demi menjaga imanku dan iman para sahabatku. Hijrahlah ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, apa yang Rasulullah lakukan? Apakah Rasulullah begitu sampai di Madinah membangun istana?
Sehingga para gubernur diundang membawa tanah dari kabupaten masing-masing, provinsi masing-masing dipersatukan di Kalimantan, di Madinah maksud saya. Keceplosan ya. Para nabi begitu membangun peradaban dimulai dari masjid, bukan dari istana. Betul? Itu kemana wae kumaha jamaah. Ketika sampai di Madinah Rasul bersabda, "Ya Rabbi, inna hadzal amra qad wukilta ila abaina Ibrahim wa Adam 5 salam." Ya Allah, dulu perintah dakwah tauhid ini kau berikan kepada Adam dan Ibrahim, dua bapak kami. Dan engkau berikan Mekah sebagai titik tolak dakwah bagi mereka berdua. Dan Islam tersebar sampai ke muka bumi. Sekarang paganisme berurat akar di permukaan dunia. Dunia kembali jahiliyah. Engkau perintahkan kembali tugas risalah tauhid ini kepadaku ya Allah. Maka ya Allah, berkahilah Madinahku ini. Sebagaimana engkau berkahi Mekah untuk Adam dan Ibrahim. Berkahi setiap jengkal Madinahnya ya Allah. Sebagaimana kau berkahi Mekah untuk mereka. Berkahi kurma dan gandumnya sebagaimana kau berkahi kurma dan gandum Mekah untuk mereka. Dari sini aku akan memulai dakwah tauhidku ke muka bumi. Alhamdulillah, maka dari Madinah Islam kuat, bahkan Mekah bisa direbut kembali. Betul? Nah, jadi Madinah adalah titik tolak dakwah tauhid bagi Nabi akhir zaman. Dari situ Rasulullah bisa menyebarkan Islam ke seluruh dunia, hatta sampai ke Ciumbuleuit, sampai ke Karasak, sampai ke Muhammad Toha, Ciganitri, Raja Ekek, Cimahi, mana deui, Ciroyom, Buah Batu, bahkan sampai ke Purwakarta. Pertanyaannya, Nabi Adam membangun Masjidil Aqsa, Haram dan Masjidil Aqsa. Lalu Masjidil Aqsa untuk siapa? Nabi Adam memulai peradaban dimulai dari Mekah, ternyata Masjidil Aqsa adalah ending peradaban. Kalau kalimah tauhid sudah tegak di Masjidil Aqsa, kiamat lebih dekat kepada kita ketimbang pundak dengan kepala kita. Dan ketika kita sampai ke Masjidil Aqsa, sempurna ziarah umrah kita. Semua para nabi dan rasul umrohnya dari Masjidil Haram ke Madinah, dia berakhir di Masjidil Aqsa. Maka ketika kita mengikuti ziarah ini, kita sampai pada peradaban kita sendiri, Bapak Ibu. Kalau Masjidil Haram adalah untuk Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, titik tolak dakwah tauhid bagi Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Madinah titik tolak dakwah bagi Nabi Muhammad. Lalu Masjidil Aqsa untuk siapa? Untuk Imam Mahdi. Ya, untuk Imam Mahdi. Bapak Ibu rahmatullah ta'ala, apa yang Bapak Ibu tahu tentang Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa ada di mana? Palestina. Palestina belah mana buah batu? Belah kulonan buah batu. Bapak Ibu rahmati Allah. Aqsa artinya paling jauh. Berapa jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? 1233 kilometer. Bapak Ibu, dua masjid ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, terkait dengan peristiwa akbar luar biasa. Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ya, biasa saya membahas Isra Mi'raj di momentum umroh Isra Mi'raj. Judulnya itu ya Bapak Ibu. Apa itu yang terjadi? Peristiwa Isra di malam hari, berjalan di malam hari. Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Lalu naik ke Sidratul Muntaha. Sidrah artinya terminal, Muntaha penghabisan. Sidratul Muntaha adalah ujung alam semesta. Pertanyaan saya, kenapa untuk naik ke Sidratul Muntaha harus dari Masjidil Aqsa? Kan di Masjidil Haram juga bisa ya. Langsung naik ke Sidratul Muntaha, betul? Atau dari Masjid Nabawi naik ke Sidratul Muntaha, kan nyampe juga. Tong borok itu di mana? Di buah batu gak sampai kan ke Sidratul Muntaha. Kenapa harus dari Masjidil Aqsa, Bapak Ibu? Dan perintah apa yang turun ketika Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa? Perintah sholat 5 waktu. Kembali kita kepada sholat tauhid. Artinya apa? Kebangkitan tauhid di akhir zaman akan berpusat di Masjidil Aqsa. Untuk siapa? Untuk Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, maka Masjid Nabawi untuk Rasulullah, ini untuk Imam Mahdi. Dari keturunan Rasulullah, namanya Muhammad bin Abdullah. Kapan munculnya? 100 tahun setelah Islam bangkit di akhir zaman. Islam terakhir menguasai dunia adalah Turki Utsmani, 3 Maret 1924. Andai kata 1924 kita tambah 100, berapa hasilnya? 2024, berapa lama lagi? 2 bulan lagi. Apakah tahun depan 2 bulan lagi Islam akan bangkit? Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu
Islam akan bangkit penuh dengan perang demi perang. Maka sebelum perang yuk booking heula ti ayeuna supaya kita bisa melaksanakan ini dalam keadaan aman, terutama Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, sekarang Masjidil Aqsa bergejolak, Palestina bergejolak, artinya apa? Ini isyarat kehancuran Yahudi dan kemenangan Islam. Dan kalau nanti panji Islam berkibar di bumi ini, kata Rasulullah SAW, ya Ibn Hawala, intawla ashabu rayati sud qamat fi, idha ra'aita rayatan sud qamat fi baitil maqdis wa fi aknafiya, fasatu il aqrab ilaik. Ya, min fahzika ila, min mankibaika ila ra'sika. Jika kamu melihat panji tauhid berkibar di Masjidil Aqsa atau di pelatarannya, maka kiamat lebih dekat kepada kamu ketimbang pundak dengan kepala. Sekarang perang luar biasa antara Israel dengan Palestina, Bapak Ibu. Dan dunia menyambutnya dengan sangat luar biasa. Apakah ini isyarat kebangkitan Islam tadi? Dan mudah-mudahan ketika itu terjadi, kita sedang berada di sini. Allahu Akbar. Tahukah Bapak Ibu, baik closing dari saya, Bapak Ibu, sebutnya panjang ingin saya sampaikan. Ketika saya berada di Wadi Yunus, ini Wadi Yunus Bapak Ibu. Wadi Yunus itu berada di Halhul. Halhul adalah kampung Nabi Yunus alaihissalam. Di sini terdapat Masjid Nabi Yunus. Ini Halhul. Halhul artinya genap 1 tahun. Nabi Yunus tinggal di sini 1 tahun. Ini adalah Masjid Nabi Yunus alaihissalam. Nah, ini tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid An-Nabi Yunus alaihissalam. Ya, qala ta'ala wa inna Yunusa laminal mursalin, dan sesungguhnya Yunus termasuk orang yang termasuk dari para rasul utusan Allah. Bapak Ibu, kalau kita masuk ke dalam, di sini ada makom Nabi Yunus alaihissalam. Yang kita masuk ya. Buah-buahan luar biasa di sini. Ini adalah tempat, Halhul itu tempat penghasil buah-buahan kayak delima, anggur, pir, apel ya. Betul ya? Sayuran tuh bagus-bagus ini. Buah-buahnya besar-besar Bapak Ibu. Ya, buah tadi orang mah segede-gede paling besar, ini 2 kali lipatnya buah-buahan. Nah, ini Masjid Wadi Yunus. Di sini terdapat makom Nabi Yunus. Di sini saya bertemu dengan Syekh Ahmad. Nah, ini saya Ahmad. Ini penjaga Masjid Nabi Yunus. Nah, ini makom Nabi Yunus Bapak Ibu. Disinilah Nabi Yunus duduk, tidur, menerima tamu dan petilasannya di sini. Makom itu artinya petilasan. Kalau kuburan namanya makbarah. Ya Bapak Ibu, di sini saya ngobrol dengan Syekh tadi dan saya tadi menyampaikan. Ternyata betul, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Allah berfirman pada Nabi Yunus. Pada Nabi Sulaiman. Ya Sulaiman, is'alni salasatan sa'utiha iyak. Hei Sulaiman, minta 3 permintaan padaku, aku kabulkan. Apa yang pertama? Yang pertama, ya Rabbi atini mulkan ala tilam tuti qabli wa badi hatta takum asah. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang belum pernah kau berikan pada siapapun. Belum pernah kau berikan pada siapapun. Kerajaan yang besar. Ini Masjidil Aqsa. Ketika kita masuk ke Babu Zahra, Bapak Ibu akan menemukan masjid pertama yang besar adalah Masjid Dome of the Rock. Ini adalah Masjid Dome of the Rock atau Qubatus Sahra. Kenapa dinamakan Dome of the Rock? Rock karena ada batu yang digunakan Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Batunya ada di sini, batunya sebesar kubahnya. Ini kubah emas. Maka dinamakan Qubatus Sahra. Sahra, Rock, Dome of the Rock, batu. Nah, Bapak Ibu, inilah Al-Aqsa. Ini bagian tertinggi dari Masjidil Aqsa, luasnya 14,4 hektar. Yang pertama, ya Rabbi, berikan aku kerajaan yang belum pernah kau berikan pada siapapun sebelum dan sesudahku sampai hari kiamat. Maka Allah beri kerajaan besar. Bukan hanya manusia pasukan Nabi Sulaiman. Jin pun menjadi pasukan Nabi Sulaiman. Ada jin ifrit, jin dedemit, bahkan jin amit-amit. Betul. Yang kedua, ya Rabbi, ij'alni malikan adilan kama tarda. Ya Allah, jadikan aku pemimpin yang adil, raja yang adil sebagaimana keridhoanmu. Dan luar biasa, Nabi Sulaiman menjadi raja yang adil. Saking adilnya, semut merasakan keadilan Nabi Sulaiman. Tidak diinjak-injak kan? Di Indonesia, semut merasakan keadilan? Mari kita tanya pada rumput yang bergoyang. Tong boroning semut ulama, wah itu diadili. Tidak mendapatkan keadilan, betul? Apalagi semut, betul tidak Bapak Ibu?
Ya, selamat datang di Indonesia akhir zaman Bapak Ibu. Dan yang ketiga, ini peluang bagi kita. Yang ketiga, Nabi Sulaiman berkata, Ya Rabbi la tada' ala hadin, la tada' ala ahadin alladhi yazuru masjidi hadha. Summa yusalli fiha walau rak'atain wa yatubu alika min zunubih, illa an tahutta anhu khatayakum la yahruja min hadal masjid. Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun yang datang berziarah ke masjidku ini ya Allah, lalu solat di dalamnya walaupun cuma 2 rakaat. Setelah itu dia menangis bertobat kepadamu atas dosa-dosanya. Jangan kau biarkan dia keluar, melainkan kau hapuskan dosa-dosanya. Apa artinya? Keluar dari masjid ini bersih tanpa dosa. Inilah keutamaan Masjidil Aqsa. Bukan hanya 500 sampai 1000 kali solat kita lebih baik ketika kita solat di sana. Tidak. Datang kita berziarah dengan niatan ibadah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Solat kita di sana, ya biasanya kita memang berjamaah tahajud, bahkan kita bisa tahajud di sini. Solat di sana bertobat kepada Allah. Apa Bapak Ibu? Insya Allah keluar dari Masjidil Aqsa bersih kita tanpa dosa. Bapak Ibu, dan ingat, disinilah nanti puncak kemenangan Islam. Ketika Islam sampai di sini, menanglah Islam seluruh dunia, aman dunia. Allahu Akbar. Inilah Islam, inilah haji dan umrah, semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan solat. Dan inilah peradaban para nabi dan rasul. Selamat datang di peradaban para nabi dan rasul. Semoga Allah mudahkan Bapak Ibu untuk berziarah ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, mendatangi ziarah pada makam-makam para nabi dan rasul, bagaimana mereka mendakwakan Islam, mendekatkan tauhid di muka bumi. Mudah-mudahan dengan ittiba kita melalui umrah bersama lintas dunia, apalagi haji bersama lintas dunia, kita bisa mulia sebagaimana mulianya para nabi dan rasul. Maksud saya mendekati kemuliaan para nabi dan rasul. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Inilah yang kami maksudkan dengan daurah akhir zaman terkait dengan ibadah umrah kita, ya. Dan tadi saya berikan preview saja. Kalau kita bahas satu persatu panjang Bapak Ibu, Isa karek beres. Mohon maaf, itu saja yang baru dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan Allah untuk melaksanakan ibadah umrah nanti. Ya, maka dari itu jangan berpikir, aduh di mana bekalnya. Jangan Bapak Ibu, daftar duluan. Kalaupun Bapak Ibu sudah daftar ternyata tidak jadi, kan mau dicarikannya ku lintas dunia juga tidak Bapak Ibu. Tapi justru Allah kuatkan tekad Bapak Ibu sekalian. Ya. Daftar saja Bapak Ibu, yakin saja Allah akan memudahkan. Apa kata Rasulullah SAW? Idza sadaqal azmu wa duhas sabil. Jika niat sudah kuat, tekad sudah niat, insya Allah saya umrah. Allah mudahkan jalan rezeki kita. Ya, yang amin sedikit, berarti yang yakin sedikit. Ini pesimis semua. Amin ya robbal alamin. Itu barangkali Bapak Ibu dari apa yang saya sampaikan. Ya, barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Silakan, Pak. Ya. Cek, silakan. Ya, Pak, biar jamaah tahu Ya, juga, Pak, dengan Bapak siapa? dengan Pak Iman, Pak. Mau Ya, nanya, kalau sering banget pemberitaan adanya bahwa pengalihan isu mengenai Masjidil Aqsa dengan Dome of Rock itu, Pak. Karena kalau Dome of Rock itu bukan Masjidil Aqsa. Apakah itu benar? Lalu sebetulnya kenapa juga ada berita seperti itu gitu Pak? Jadi sedikit membingungkan gitu. Apakah karena ada yang bilang bahwa itu kawasan sebetulnya. Kemarin juga teman yang dari sana bilang itu tetap Aqsa gitu Pak sebetulnya. Tapi kenapa beritanya sangat tersebar bahwa Dome of Rock itu suatu cara Yahudi untuk bila Masjid Aqsa itu dibom, hancur gitu, diruntuhkan. Sebenarnya itu gak hancur, sebenarnya Aqsanya itu yang ini gitu. Itu katanya. Apakah itu benar Pak Ustadz? Baik, terima kasih Pak Iman atas. Ya, alhamdulillah. Ini ada hadiah Pak Iman dari lintas dunia. Mau yang mana Pak Iman? Alhamdulillah. Satu lagi. Oh masih ada. Ini enggak Pak? Oh sama juga. Masya Allah masih banyak Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Pak Ustadz boleh langsung 2 pertanyaannya? Boleh silakan. Satu lagi. Oh dari Bunda, silakan ya Bunda. Masya Allah. Ya Bunda. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Silakan Bunda, silakan. Begini Ustadz, tadi kan dikatakan sama Pak Ustadz ada keajaiban dalam sholat gitu ya. Bagaimana Ustadz ketika berdoa dalam sholat, ketika kita dalam bacaan Al-Fatihah dan
ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ katanya kita boleh berdoa seperti Nabi Zakaria berdoa meminta anak. Dan langsung sebelum selesai sudah Allah kabulkan gitu. Bagaimana kalau kita misalkan boleh nggak dengan kita dalam sholat itu meminta umroh gitu? Ya maksudnya boleh dengan tidak dengan bahasa Arab gitu, kita dengan meminta itu gitu. Ketika sholat Bu. Iya, ketika baca dalam Fatihah. sholat, iya. Iya karena berdoa karena stay. Iya, Ya, baik. iya. Ya, Terima kasih Ustadz. Sama-sama Bunda, barakallahu fikum deh. Ya, baik Bunda, rahmati Allah, luar biasa pertanyaannya. Cukup 2 Pak Ustadz atau mau nambah lagi? enggak Pak. Mau 3 silakan enggak apa-apa. Bapak yang sebelah atau Ibu yang sini belum ada yang bertanya Bu. Ini ya, pertanyaannya sudah direkam dulu mungkin ya. Iya, siap, sudah. Jadi yang pertama kaitannya dengan Al-Aqsa, yang kedua kaitannya dengan sholat. Mau diborong sekalian pertanyaannya Pak Ustadz? Boleh Pak. Ya, Boleh, pertanyaan silakan, Pak. selanjutnya. Mau bertanya? Saya tawarin hadiahnya ada 2, tapi salah satunya yang mana? Gak apa-apa nih. Silakan pertanyaannya. Mau doain sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Ria warahmatullahi. Fitria kan Iya, Bu Ria. Iya. Gak apa-apa ya kalau ngejawab kan tadi nggak boleh ya. Kalau nanya boleh ya Pak Ustadz ya. Boleh, silakan. Bu. Tadi saya menyimak yang awal pembahasan tentang pertama kali manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Adam alaihissalam. Berikut yang Allah ciptakan nama Rasulullah. Tapi ada sebagian besar di pengetahuan umum yang memang pro dan kontra tentang penciptaan manusia. Di pengetahuan umum itu kan terkait dengan anak-anak yang lagi belajar tentang Meganthropus erectus, Homo sapiens dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa terbuka dan mudah-mudahan regenerasi umat muslim di dunia semua mudah-mudahan bisa terbuka dengan pengetahuan umum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Ria atas pertanyaan ketiga. Baik, kita jawab langsung Pak Riki. Iya. Kenapa nggak mau hadiahnya Bu? Oh, buat Ibu. Iya, kirain hadiahnya buat saya. Enggak, Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat yang pertama dari Pak Iman ya. Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu di depan Bapak Ibu ini ada gambar video Masjidil Aqsa. Jadi yang disebut dengan Masjidil Aqsa adalah areal yang ada dalam garis merah ini Bapak Ibu. Ini semuanya adalah Masjidil Aqsa, mulai dari ujung utara, selatan, barat, dan timur. Luasnya 14,4 hektar. Inilah Masjidil Aqsa. Bapak Ibu mau di dalam Masjid Kibli yang kubahnya hitam, mau di dalam Masjid Dome of the Rock yang kubahnya emas, mau di bawah Masjid Kibli ada tangga ke bawah Al-Aqsal Qadim, ya, atau di bawah sini ada tangga ke dalam Masjid Buraq, atau ini ada tangga atau ini ada pintu masuk adalah Masjid Marwani. Di sini ada mihrab Siti Maryam dan mihrab Nabi Zakaria. Atau Bapak Ibu mau sholat di sini di Masjid Dome of the Rock, atau di sini tempat di mana Rasulullah berdiri menjadi imam. Ini ada tempat di mana Rasulullah berdiri menjadi imam ketika sholat memimpin 1.500 Nabi dan Rasul pada saat Isra Mi'raj. Semuanya Masjidil Aqsa. Atau Ibu mau di lantai sini mana semuanya. Yang penting ada di dalam garis merah itu sudah Masjidil Aqsa. Jadi Al-Aqsa itu kompleks seluas 14,4 hektar. Di dalamnya banyak masjid. Ada banyak masjid-masjid kecil. Ya, masjid-masjid kecil, ada masjid-masjid kecil sebelah sini, nah juga ada, atau masjid-masjid besar ya, ada 5. Masjid Dome of the Rock yang berkubah emas. Ini Dome of the Rock, bagian dari 5 masjid besar atau 12 masjid kecil yang ada di dalam Masjidil Aqsa. Ya, ini yang pertama. Kami biasanya masuk lewat sini karena hotel kami ada di National Hotel di Yerusalem Timur.
Ya maka kita masuknya lewat Babu Zahra sini, terus masuk ke sini. Ini masjid yang pertama kami. Ini namanya Masjid Qubatus Surah atau Dome of the Rock. Terdapat batu Miraj yang dinaiki Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Yang kedua Masjid Kibli. Yang kubahnya hitam, ini Masjid Kibli. Kenapa dia namakan Masjid Kibli? Karena disinilah sholat pertama kali menghadap ke Ka'bah. Ka'bah di sebelah sini. Rasulullah dulu setelah Isra Mi'raj masuk lewat pintu Buraq ini, lewat pintu Buraq. Itu sholatnya menghadap ke sini. Setelah sholat diwajibkan kepada Rasul pada peristiwa Isra Mi'raj. Lamanya berapa? 16 sampai 17 bulan menghadap ke sini. Di mana saja sholatnya sama, mau menghadap ke mana saja, yang penting di dalam sini. Itu sudah menghadap ke kiblat. Kemudian orang-orang Yahudi mencibir. Cie katanya nabinya nabi paling hebat, agamanya paling sempurna. Tapi kok kiblatnya sama dengan kami ke Masjidil Aqsa? Itu berarti kalian ngikut kami dong. Berarti kami yang paling hebat. Sahabat tidak enak. Ya Rasul tolong dong minta sama Allah agar kiblat kita dipindahkan ke Ka'bah, tidak ke sini. Orang Yahudi cibir aja, sombong mereka. Rasul mengangkat kepalanya, ya Allah pindahkan kiblat kami ke Ka'bah. Terus berapa lama? 16 sampai 17 bulan begitu. Kikian, Rasulullah datang sahabat curhat kieu deui. Datang sahabat curhat, cangkeut teh Bapak Ibu. Ya, artinya apa para sahabat? Mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan Yahudi. Maka turunlah surat Al-Baqarah 142. Qad nara taqallaba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Turunnya Al-Baqarah 142 tadi memerintahkan Rasulullah menghadap ke Masjidil Haram ke sebelah sana. Salatnya di masjid ini. Nah, maka dinamakan Masjid Kibli. Yang sholat di sini bukan Rasulullah, tapi sahabat yang ada di sini, sholatnya di sini menghadap kepada Ka'bah ke sana di masjid ini. Maka dinamakan Masjid Kibli atau kiblat yang berkubah hitam. Di bawahnya ada tangga, ke sini ada Al-Aqsa Qadim, Masjid Al-Aqsa Tua. Di situ terdapat sumur zaitun. Nanti saya cerita yang lain, Bapak waktu kita tidak banyak. Nah, di sini ada tangga ke bawah Masjid Buraq dan di sini ada tangga masuk atau dari pintu masuk dari depan ini Masjid Marwani. Di sini terdapat mihrab Siti Maryam. Semuanya ini Al-Aqsa, Pak. Semuanya Al-Aqsa. Luasnya 14,4 hektar. Iya. Mau ya sama-sama Pak Iman. Itu barangkali Pak Iman ya. Sama-sama. Mudah-mudahan Pak Iman sudah ke Al-Aqsa Pak Iman? Mudah-mudahan nanti bisa ke Al-Aqsa bersama lintas dunia ya. Bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Yang kedua Ibu tadi, ibadah itu ada mahdoh, ada goir mahdoh Bunda. Dengan Bunda siapa? Bunda Tin, Ibu Bunda Tini Ahmad. Kok Bunda nunjuk ke samping? Nama Bunda siapa? Nama buat tidak Bunda Tin, tapi nunjuknya ke samping Bu tadi. Bunda Tini bahwa ibadah itu ada dua, ada mahdoh, ada ghair mahdoh. Nah, khusus untuk ibadah yang mahdoh, yang sudah diceritakan dan disunahkan Rasulullah bagaimana pelaksanaannya, maka kita tidak boleh menambah kecuali apa yang kita dapatkan dari Rasulullah, termasuk dalam doa dan bacaannya. Nah, khusus untuk sholat wajib, kecuali untuk sholat sunat, boleh kita tambah dengan doa kita. Di mana tempatnya? Yang terbaik adalah di saat sujud terakhir. Inna aqrabul abdi ilallahi fis sujud faksiru du'a fih. Sesungguhnya sedekat-dekat hamba kepada Allah Tuhannya adalah ketika sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud. Dan tidak pernah ada riwayat yang membolehkan kita membaca di tengah-tengah surat Al-Fatihah. Tidak ada Bunda. Nah, kalau ada cerita begitu Nabi Zakaria melakukan itu, mungkin itu min khasaisin Nabi Zakaria, untuk kekhususan Nabi Zakaria. Karena ada satu amalan yang min khasaisi Rasul, itu khusus bagi Rasul, para Nabi dan Rasul. Untuk kita tidak. Ya, untuk tidak kita. Walaupun itu dilakukan Nabi Zakaria, kita tidak punya kewajiban mengikuti sunnah Nabi Zakaria. Yang kita wajib adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, apakah Rasulullah membolehkan? Setahu saya tidak Bunda. Ketika membaca di tengah-tengah surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau ketika ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli. Amin, itu pun tidak. Tapi mohon maaf ini menurut pemahaman saya. Silakan buka pelajari kitab Fikih Sunnah karya Syekh Sayyid Sabiq ya dalam tentang sifat sholat Rasul, atau dalam kitab Subulus Salam. Subulus Salam syarah kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sana ada sifat sholat Rasulullah SAW. Ya. Ya. Bolehkah doa Ustadz dengan bahasa Indonesia? Sebaiknya dengan bahasa Arab.
Ya, kenapa? Karena sholat itu harus kita terima dari apa yang Rasul berikan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ustaz abdi mata apal bahasa Arab dalam hati saja, jangan diucapkan. Boleh dengan bahasa Indonesia, tapi dalam hati tidak diucapkan. Ya. Itu barangkali Bu Tini luar biasa. Terima kasih Bu Tini. Sudah berangkat ke Al-Aqsa Bu Tini? Sudah Bunda? Oh sudah. Tahun berapa? Sudah berangkat ke Al-Aqsa? Palestina belum. Iya, udah 2 kali umroh. Mudah-mudahan nanti bisa umroh ke Al-Aqsa. Ke Al-Aqsa juga umroh namanya kata Rasulullah. Umroh itu artinya ziarah. Ya, arihal sama, mau disebut umroh, ziarah, arihal sama saja. Ya, jadi 3 masjid yang kita diperintahkan umroh, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Beda dengan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dan Nabawi. Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi kita bisa masuk kapan saja kan? Kita bisa iktikaf, kita bisa sholat kapan saja, tapi tidak dengan Masjidil Aqsa. Ya, Bapak Ibu saya perlihatkan kembali bagian-bagiannya, boleh? Masih ada waktu? Bapak Ibu kita sedikit lihat ya. Tapi sholatnya lah Bapak Ibu kan. Bapak Ibu ini step by step kami menuju Masjidil Aqsa. Dari hotel kami biasanya di National Hotel, itu di Zahra Street, mentok Solehuddin Street, lurus ke Babul Zahra atau Babul Amud. Ketika kita masuk lewat Babul Amud, nah itulah kita sudah memasuki, inilah kampung para Nabi dan Rasul. Seperti inilah rumah-rumah para Nabi dan Rasul. Dibangun baru tapi tidak merubah bentuk aslinya. Ya, luar biasa, seolah-olah kita berada di zaman para Nabi dan Rasul. Terus berjalan, mentok nanti ke Solehuddin Street ini. Sudah terlihat Dom Abdurraq. Masjidil Aqsa, Qubatus Sahra. Kotanya seperti Israel. Semua pintu Al-Aqsa itu dengan pintu berwarna hijau, dijaga oleh para tentara Yahudi lengkap dengan senjata mereka. Lucu Bapak Ibu, ada masjid peninggalan Nabi dan Rasul, DKM-nya orang Yahudi. Kenapa saya katakan DKM-nya orang Yahudi? Kunci mereka yang pegang. Yang membukakan pintu mereka. Dan yang mengizinkan masuk mereka. Ada orang yang tidak suka sama tentara, kamu get out, pergi, jangan masuk. Begitu kita harus nurut. Itu Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Saya katakan pada jamaah-jamaah silakan. Tapi jangan samakan dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, mereka yang pegang kuncinya, mereka mengizinkan kita masuk. Kalau kita tidak diizinkan, Masya Allah Bunda, harus sabar, ini perjuangan ke Masjidil Aqsa jamaah. Maka pahalanya lebih daripada kita datang ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi Ustadz Ahmad, Alhamdulillah, 6 kali saya membawa jamaah ke sana, tidak pernah saya di reject. Kenapa? Karena kita mencoba mengikuti kemauan mereka. Jadi ada beberapa tips supaya kita bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Berdasarkan apa yang saya alami, pengalaman saya ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini nanti bisa ke Masjidil Aqsa tahun depan. Amin. Tahun depan, di awal tahun depan ya. Amin, mudah-mudahan. Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita masuk pun tidak bisa lama. Udah azan di waktu 1 jam, diusir, suruh pulang, suruh keluar. Gak bisa itikaf kita di sana. Inilah Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? Ada banyak hal. Salah satunya Yahudi sedang frustasi sekarang. Kenapa? Harusnya Masjidil Aqsa sudah hancur. Kenapa? Karena sudah dibangun 300 terowongan di bawahnya. Dan kemarin sudah ditusuk, dibor ya, dibor tiang-tiangnya, dibor, dimasukkan jentermit supaya keropos setiap sudutnya. Tujuannya apa? Dalam waktu tertentu ambruk akan ganti oleh mereka dengan Haikal Salaman. Kenapa raja mereka belum juga datang? Mesayah, karena istananya belum ada. Inilah percakapan antara Rabi Yahudi dengan Benyamin Netanyahu. Kenapa Mesayah belum datang? Rek datang kumaha cek Benyamin Netanyahu teh. Istanana can aya. Piraku istana can aya, Mesayah keluar. Piraku nongkrong di warung kopi. Ya, siapa Mesayah? Mesayah adalah raja Yahudi yang ditunggu-tunggu, yang mereka yakini akan turun di Bukit Zion. Mesayah bagi Yahudi, bagi kita Dajjal. Banyak hal yang bisa saya kemukakan terkait dengan Masjidil Aqsa. Intinya Bapak Ibu, berziarah kita ke Masjidil Aqsa berarti kita berziarah ke kiblat semua Nabi dan Rasul. Kalau Ka'bah, Mekah, Ka'bah hanya untuk Nabi Adam dan Nabi Ibrahim.
Madinah untuk Rasulullah SAW. Kalau Mekah semua Nabi dan Rasul. Betulkah demikian Ustaz? Baik, saya tutup dengan kalimat ini. Pertanyaan cuma 2 tadi ya? Oh iya Bu Ria. Tapi Bu Ria tadi lupa lagi. Oh iya Bu Ria, saya ingat. Iya. Oh dia udah, berarti harus dijawab ya. Apa tadi yang mau saya sampaikan? Enggak, bukan Bu Ria. Yang tadi saya katakan apa? Oh iya, tapi ini belum selesai ya. Apa tadi Bu? Kiblat para nabi dan, oh ya kiblat para nabi itu. Nanti saya ingatkan saya, berapa jumlah nabi dan rasul? Ini yang jaga orang Israel di luar, di dalam Lihat. Palestina. Dijaga tentara Yahudi, lengkap dengan senjata mereka. Kita datang bukan untuk perang, kita datang tidak mau merampok mereka, kita datang untuk sholat kok. Inilah saking ketakutannya mereka. Tuh lihat, dengan senjata mereka. Biasanya ada 4-5 orang tentara Yahudi yang berjaga-jaga. Nah, melewati pintu, memasuki pintu hijau ini berarti kita sudah memasuki areal Al-Aqsa. Di sana kita sholat sudah berlaku 500 sampai 1000 kali lebih baik daripada sholat dimanapun. Nah, sholat lihat. Assalamualaikum. Ramah-ramah orang-orang yang ada di dalam Masjidil Aqsa, luar biasa. Nah, inilah Masjidil Aqsa, banyak pohon cemara dan pohon zaitun. Minum ya? Bisa minum Pak? Luar biasa. Kemudian nah itu Masjid Qibli. Sekarang kita dekat ke Masjid Qubatus Sahra. Lebih dekat ke Masjid Qubatus Sahra. Bu, mau minum dulu Pak? Nah, ini Masjid Qubatus Sahra. Akhirnya agak tinggi kita naik ke lantai areal di mana Masjid Qubatus Sahra. Qubatus Sahra atau Dome of the Rock. Ya, saya arahkan ke. Nah, ini juga masjid. Masjid-masjid juga, tapi masjid-masjid musola kecil. Nah ini kantor di mana Israel berada. Mereka tidur di sana. Ya. Kenapa mereka berjaga-jaga? Kalau ada orang Palestina, pemuda Palestina masuk ke sana ditembak mati. Karena mereka memperlakukan peraturan jika tidak pada waktu dan izin berkunjung ke sini untuk orang Palestina ditembak. Kita aman karena kita bukan orang Palestina. Kamu orang buah batu mah aman. Mana orang buah batu? Oh, orang Cekek aman. Cimahi aman, Ciganitri aman, Lengkong aman, Cibaduyut aman, Indonesia aman. Nah di dalamnya ada batu Isra Mi'raj, ini batu Isra Mi'rajnya Bapak Ibu. Inilah batu yang dulu dinaiki Rasulullah ketika naik ke Sidratul Muntaha. Nah persis Rasulullah berdiri, ini sedang dibersihkan, persis berada di sini. Besarnya sebesar kubah emasnya dan ini bagian dalam dari kubah emasnya dan ini kubahnya tersusun atas 6 juta keping emas. Disusun bentuk-bentuknya sehingga membentuk ornamen seperti ini. Nah ini ibu-ibu sedang ngantri untuk menyentuh batu Isra Mi'raj, batu Mi'raj. Namanya batu Mi'raj, alat untuk naik. Ini dari Kazakhstan, hanya satu lubang untuk tangan kita. Kalau Bapak Ibu pegang, lengket, cepol, kita cium bau minyak kasturi. Oh inilah alasan kenapa Rasulullah kalau sholat pakai minyak wangi kasturi. Ada minyak wangi kasturinya? Oh ada. Disediakan. Oh pas bisa nih kasturinya ayah. Nah sekarang kita masuk ke bagian bawah batu Mi'raj. Ini orang-orang Turki dan Swiss banyak yang berkunjung. Nah Bapak Ibu inilah pintu masuk ke bagian bawah batu ini. Karena batu ini terapung. Kita bisa masuk bawah dan sholat di bawahnya. Ya kurang lebih bisa memuat sholat berjamaah 20 orang lah. Nah ini bagian bawahnya kita lihat. Jadi memang batu ini bisa terapung. Ini bagian bawah. Kita sudah berada di bawah batu ini. Ini masjid yang pertama, Masjid Qubatus Sahra atau Dome of the Rock. Yang kedua, Masjid Qibli. Ini Masjid Qibli. Sholat dinamakan Masjid Qibli karena di masjid inilah sholat pertama kali menghadap ke Ka'bah. Dan ini gadis-gadis yang ada di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, cantik-cantik. Ustadz juga manusia Bu.
Nah, ini turun dari area lantai Dome of the Rock atau Batu Sorok, kita akan masuk ke menghadap ke Masjid Kibli. Nah, ini Masjid Kibli. Ya, subhanallah. Kubahnya berwarna hitam dan ini tempat wudhu. Kalau Jumatan penuh, Jumatan di mana saja ini. Luar biasa. Ya, terkadang sholat wajib pun ada yang di sini karena ini bagian dari Al-Aqsa juga. Nah, ini ada tangga nih, ada tangga ke bawah, itu Masjid Al-Aqsa Al-Qadib. Boleh di sini tapi sana juga tempat wudhu. Ini bagian dalam dari Masjid Kibli, Bapak Ibu. Ini bagian dalam dari Masjid Kibli yang tadi kubahnya hitam. Ini bagian dalamnya. Itu pintu masuk tadi. Ini adalah masjid yang dikuasai oleh Zionis Yahudi, Bapak Ibu. Terkadang mereka masuk ke sini tanpa buka sepatu. Kesel. Setelah orang teh sholat didinya, sujud didinya, cing atau buka. Ya, kadang berkata begitu, udah tengah artinya orang Yahudi mah, Bapak Ibu ya. Ini bagian dalam dari Masjid Kibli. Nah, ini mihrabnya, kiblatnya ke arah sana. Itu ke arah Mekah, ke arah Masjidil Haram. Masjid yang ketiga, Masjid Al-Aqsa Al-Qadib. Saya tidak punya videonya Bapak Ibu karena ketika saya bawa itu ditutup. Kemarin dibuka. Saya ketika dibuka saya tidak sempat memutar merekamnya dengan video. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat Masjid Marwani. Ini Masjid Marwani. Ini pintu masuk melalui tangga yang ada lantai. Ada tangga di lantai sebelah kanan Masjid Kibli. Nah, itu pintu masuknya. Ini adzan asar karena saya sudah dijamak jadi saya menggunakan waktu ini untuk memasuki ini. Ini adzan asar di Masjid Kibli di Al-Aqsa. Itu yang penampakan. Itu istri saya Bapak Ibu ya. Ini lantai kita. Inilah ruangan di mana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mengajarkan Islam kepada pengikutnya. Ya. Ini istri saya. Ini bagian dalam. Ada banyak riwayat. Nah, ini mihrab Siti Maryam. Ini tangga naik ke mihrab Siti Maryam. Ketika kita masuk ke sana, saya merasa seolah-olah Siti Maryam masih hidup. Kami cerita tentang kisah Siti Maryam di masjid ini. Ini bagian dalam Masjid Marwani. Yang ada mihrab Siti Maryam. Dan ini mihrab Siti Maryamnya sebelah kiri. Pintunya dari teralis besi. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kamera saya kamera portable. Kamera yang saya bawa supaya tidak diperiksa Yahudi. Karena setiap kita masuk ke titik-titik penting itu ada checkpoint dan ada X-ray. Ya, maka kamera kecil ini saya bawa agar Yahudi tidak merampasnya. Pura-pura saya tidak sentuh seolah-olah dikira mereka mati padahal sedang nyala Bapak Ibu. Jadi hanya kamera ini mohon maaf kalau gambarnya resolusinya tidak begitu bagus ya karena memang demi menjaga keamanan agar tidak diambil oleh orang-orang tentara Yahudi. Ini bagian dalam dari mihrab Siti Maryam. Di sinilah Siti Maryam dibesarkan oleh Nabi Zakaria dan Siti Maryam membesarkan Nabi Isa AS. Terakhir adalah Masjid Buraq Bapak Ibu. Ini Masjid Buraq. Masjid Buraq tidak begitu besar, kecil dan pintu masuknya tangga-tangga berkelok-kelok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Masjid Buraq. Pintu masuk ke Masjid Buraq tangga. Kita akan memasukinya, menuruninya. Tadi pintunya sudah dipotokan. Ini adalah tangga menuju ke dalam Masjid Buraq. Musa Muhammad tour guide dari Palestina, dari Yerusalem. Di sinilah tempat ibu-ibu yang sudah parubaya mereka menghatamkan Quran mereka. Khusus Masjid Buraq digunakan oleh para ummahat untuk menyempurnakan hafalan Quran mereka. Rata-rata mereka hafal 30 juz Bapak Ibu. Bapak Ibu hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? Beda sedikit Bu. Beda sedikit ya.
30 juz dengan juz 30. Itulah Bapak Ibu yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Ya, dan inilah dinding ratapan yang dianggap suci oleh Yahudi. Ini dinding ratapan. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah masuk lewat pintu ini. Ini pintu barat dan ini dinding barat. Orang-orang Yahudi mengklaim ini dinding yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Karena memang nyambung dengan istana Nabi Daud dan Sulaiman. Maka mereka menjadikan dinding ini dinding suci keramat. Ibadah mereka masuk ke sana. Boleh kita masuk ke sini Ustaz? Boleh. Ada hijab ini perempuan, ini laki-laki. Dan ini hijabnya, batasnya. Orang-orang Yahudi biasa baik yang Sephardim, Askenazim, yang Naturai Karta, ultranasionalis ya. Mereka ortodoks juga. Mereka selalu membuat dewisis. Pengen apa dimasukkan ke sela-sela batu tadi lalu membaca New Testament atau Old Testament sambil bergoyang-goyang. Tapi mereka wudhu dulu dan harus memakai tutup kepala. Ini contoh tutup kepalanya. Dan seperti ini Pak. Harus menggunakan tutup kepala, ditutup segini. Ini tutup kepalanya, ada tulisan orang Yahudi. Ini gratis kalau kita bisa ngambil sana. Ya. Walaupun gratis, awis ongkosna ya. 38 juta. Bisa dilihat silakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi bagian penting dari perjuangan Islam di akhir zaman. Baik, kemudian ke Buria. Saya bertanya pada Bapak Ibu, siapakah manusia yang pertama Allah ciptakan? Nabi Adam. Yakin Nabi Adam? Yakin Nabi Adam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala, jumlah Nabi menurut hadis Imam Ahmad dari Abu Dzar Al-Ghifari ada 124.000 orang. Ya, Nabi ada 124.000 orang. Menurut hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar Al-Ghifari. Dari 124.000 orang ini, di dalamnya ada yang menjadi 315 Rasul. Sehingga Nabi belum tentu Rasul, Rasul sudah pasti Nabi. Karena masuk ke dalam jumlah ini ada 315 yang jadi Rasul. Dari 124.000 Nabi, hanya 12 Nabi yang bukan Bani Israel. Berarti Nabi Bani Israel 123.988 Nabi Bani Israel semua. Dan mereka dibesarkan di bumi Syam, Palestina. Berarti Palestina ini adalah peradaban para Nabi dan Rasul semuanya. Dan Palestina memang berada di jantung dunia. Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Yahudi ingin menguasai dunia. They really want to take over the world and to create one government in the world. Mereka ingin mengambil alih dunia dan ingin menguasai dunia. Menciptakan pemerintahan tunggal. Maka mereka rebut Palestina dari umat Islam. Ya, belum semua, tinggal satu yang mereka rebut, Gaza. Susah gak jadi rebut. Kenapa? Allah pertahankan untuk kebangkitan Islam. Untuk merebut kembali Al-Aqsa. Ya, makanya sekarang Yahudi habis-habisan membantai Hamas di Gaza. Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa taala. Nah, ternyata dari semua manusia yang Allah ciptakan, Rasulullah adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Nabi Adam bukan manusia pertama yang Allah ciptakan. Nabi Adam adalah manusia yang pertama kali Allah ciptakan secara fisik. Kalau hakikat yang diciptakan pertama kali Rasulullah SAW. Jauh sebelum langit dan bumi diciptakan, nama Rasulullah sudah ada di aras Allah. Nabi Adam belum ada, langit dan bumi belum ada. Yang ketiga, jemaah ini betul-betul terakhir dari saya, betul-betul terakhir kan kita sudah harus. Bapak Ibu kenal dengan malaikat Jibril? Bapak Ibu kenal dengan malaikat Jibril? Nah. Malaikat yang bertugas khalifah Allah di langit, perantara antara Allah dan para nabi dengan makhluknya, perantara Allah dengan makhluknya, yang menurunkan wahyu, yang menciptakan bencana alam, dan juga mengislahkan Imam Mahdi kebangkitan Islam. Bapak Ibu, suatu hari Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril, Jibril berapa usiamu?
Aku tidak tahu berapa usiaku. Hakikatan la adri kam umri. Tapi Rasulullah, aku suka melihat bintang di langit yang paling indah. Dan dia muncul setiap 70.000 tahun sekali. 70.000 tahun satu kali muncul. Dan aku sudah melihatnya 70 kali, 70.000 kali. Jadi ada bintang di langit yang sangat indah, muncul 70.000 tahun sekali dan malaikat Jibril sudah melihatnya 70.000. Berarti berapa usia malaikat Jibril kurang lebih? 4.900.000.000 tahun usia malaikat Jibril. Kabayang tuh usia malaikat Jibril? 4.800.000.000 tahun. Usia kita berapanya malaikat Jibril? 0,0000000 sekian persennya malaikat Jibril. Rasulullah bertanya lagi, ya Jibril atadri ma dalikan najm? Jibril, kamu tahu itu bintang itu siapa? Allah Maha tahu dan Rasulullah tahu. Jibril itu saya, Jibril. Bintang yang kau lihat itu saya. Innahu ana Jibril, Nur Muhammad. Jadi Allah ciptakan dulu Nur Muhammad, baru Allah ciptakan alam semesta. Jadi siapa yang pertama Allah ciptakan? Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Adam yang pertama kali dilahirkan secara fisik. Rasulullah kenapa dilahirkannya di akhir zaman? Akhir zaman adalah babak final pertarungan hak dan batil, betul? Babak final, babak penentuan yang menang dan yang kalah, betul? Kalau babak final menentukan yang menang yang kalah, pemainnya cadangan, ecek-ecek atau yang terbaik? Yang terbaik. Rasulullah makhluk Allah yang terbaik diciptakan pertama kali, dilahirkan di akhir zaman, di babak final. Kemudian Nabi Adam lah yang pertama kali dilahirkan secara fisik. Ya, bagaimana cara Allah menciptakan Nabi Adam? Akhadallahu tin min sulalatin min tinin minal ard. Allah mengambil tanah-tanah bumi. Jibril, ambil tanah dari bumi. Jibril menolak. Kenapa? Ketika bumi mau diambil tanahnya, menjerit bumi. Pulang dengan tangan kosong. Mikail turun, Jibril mata bisaud. Mikail turun, ketika mau pacul jangan. Aku tidak mau kau ambil bagian tubuh yang membuat manusia membuat kerusakan dan menumpahkan darah di punggungku. Mikail pun tidak tega mendengar rintihan bumi. Balik di tangan kosong. Giliran malaikat pencabut nyawa saha? Israel. Siapa nih cirik? Sok ada cirik, kurang mereka mawa tanah. Diambillah tanah itu oleh malaikat Israel, dihadapkan pada Allah, lalu Allah membentuknya dalam bentukan Nabi Adam, lalu Allah kalimatkan kun fayakun, berubahlah menjadi manusia. Itu cara Allah menghadirkan Nabi Adam pertama kali. Tidak melalui proses evolusi. Ya, ada Ustadz, kata Charles Darwin, manusia adalah hasil daripada evolusi panjang primata, tidak monyet jadi jelema. Ya, dari monyet, dari primata menjadi Pithecanthropus erectus, Homo sapien, Mojokertensis dan sebagainya. Kalau manusia lahir dari evolusi primata, kera, kenapa kebun binatang masih penuh dengan kera? Di lubang-lubangnya monyet, kenapa mereka tidak berevolusi? Bapak Ibu, ini teori orang-orang kafir, mohon maaf. Hati-hati, jangan. Jelaskan pada anak-anak kita. Saya di kelas Bu, saya jurusan biologi dulu. Dan saya paling tidak suka dengan teori itu. Tapi alhamdulillah ulangan mah penten 10. Da temenannya ke guru nama, ke mau diberi hadiah ku guruna. Nah, tapi ada Ustadz fosilnya ada. Baik, kalau memang manusia itu ada fosil dan berasal dari Pithecanthropus erectus, kenapa fosilnya hanya di tempat-tempat tertentu? Lupakah kita dengan kisah Nabi Musa AS? Ada kaumnya yang mandi telanjang bulat, laki perempuan di pantai kan? Gitu ya? Allah kutuk mereka menjadi kera kan? Mereka dikutuk Allah menjadi kera. Dalam satu riwayat berpecah berbeda. Ada karakternya manusia tapi dia berbentuk sedikit. Tidak berubah menjadi kera 100%. Hanya tubuhnya berbentuk kera seperti itu. Itulah fosil Pithecanthropus erectus Homo sapien. Makanya adanya hanya sedikit dan di tempat-tempat tertentu. Mereka malu tubuh mereka dirubah menjadi seperti kera. Mereka memencilkan diri ke tempat-tempat jauh. Lalu Allah balikan mereka. Tanahnya diangkat. Ya, seperti Allah mengazab kaum Sodom dan Gomorrah. Dibalikan. Sehingga mereka tenggelam. Maka tanah yang di bawah jadi di atas. Seolah-olah mereka sudah terkubur jutaan tahun yang lalu. Dihitung dari umur karbon yang ada di atas mereka. Seolah-olah mereka tertimbun jutaan tahun yang lalu. Padahal hanya diangkat dan dibalik begitu saja. Sederhana, tidak perlu S3 untuk memahami itu. Itu Bapak Ibu ya, hujah kita terhadap teori-teori itu.
Itu barangkali Bu Ria, terima kasih banyak. Mohon maaf Ayah Bunda, itu barangkali dan mohon maaf saya kelebihan waktu sudah jam 3 kurang 15 menit. Terima kasih Pak Riki, terima kasih wabil khusus pada Bu Hajah Rina dan Lintas Dunia, sampaikan kepada keluarga Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah sampai hadir. Mohon maaf apabila ada yang kurang dari saya. Yang benar dari Allah, yang salah ke depan saya pribadi saya bersikap astagfirullahalazim. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi bekal bagi Bapak Ibu ketika nanti melaksanakan ibadah umroh dan haji. Secara filosofis kita tahu makna kenapa kita harus ibadah haji dan umroh. Itu barangkali Bapak Ibu. Yang berikutnya saya serahkan waktu kepada Pak Riki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.